Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarriati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa barik alaihim. Perkenalkan, saya Setio Budi. Silahkan dipanggil Tio. Senang sekali hari ini memandu acara Open Mind paket A dan B ABHUM 2023. Paket A itu untuk level SD dan paket B untuk level SMP. Selamat datang untuk seluruh peserta, Bapak dan Ibu, dimanapun Anda berada, yang saya tidak bisa menyapa satu persatu. Bapak dan Ibu sekalian, semua yang hadir dan mendaftar di acara Open Mind 2023 ini bisa jadi karena penasaran, seperti yang tadi saya sampaikan, atau memang ada rencana mau mendaftar. Nah, buat yang penasaran, mudah-mudahan penasarannya bertambah banyak ya, jadi belajarnya itu terus gitu ya, tidak hanya di sesi Open Mind ini. Dan untuk yang ingin mendaftarkan, ada rencana ingin mendaftarkan, pastikan ya mateng ya, dan kalau ragu mundur saja gitu ya, karena berbahaya sekali ya kalau iseng-iseng daftar itu berbahaya sekali. Jadi kita butuh murid, kita ingin banyak orang yang bergabung dengan PKBM ABHUM, tapi jauh lebih penting kita memang ingin menjadi partner gitu ya, bagi segmen homeschooler gitu ya, bagi segmen orang-orang yang merasa benar urusan anak, urusan pendidikan anak itu ada di saya, di orang tua gitu, bahwa tempat di luar keluarga itu adalah partner saya gitu. Jadi kami itu orang tua yang mau berpartner itu yang lebih tepat gitu. Tapi kalau orang tua yang apa benefitnya, saya bisa belajar apa saja, pokoknya saya bayar segini dapatnya apa, nah itu kayaknya susah ya untuk bisa, karena saya melihat apa yang akan disampaikan nanti oleh pemateri gitu ya, dan apa dikerjakan ABHUM kebanyakan balikin ke orang tua, PR-nya dibalikin ke orang tua gitu, karena ABHUM sadar bahwa pendidikan itu orang tuanya gitu, kita tuh hanya partner gitu ya. Jadi ini menjadi penting ya, frame. Jadi kalau bisa jadi nanti melihat jadwal belajarnya kok cuma sebentar, sisanya ngapain saja gitu, itu yang perlu diperhatikan, khususnya yang ingin mendaftar ya. Yang tidak siap jangan dipaksakan ya. Yang tidak siap jangan dipaksakan. Terkait kita sudah terlanjur basah kalau bahasa Budina, kita ingin mengkampanyekan satu model yang kita anggap ya kita yakini sebagai ini yang baik dalam mendampingi pertumbuhan anak, maka ya itu kita akan lanjutkan. Jadi kita tidak akan mendapatkan masukan dari orang tua tentu ya, tetapi apa yang kita lakukan saya kira dengan apa yang sudah dilakukan, dijalankan, dievaluasi, kita masih progres. Makanya hari ini tidak ada salahnya ya, dan bahkan penting ketika kemudian kita menyimak, mendengar sebuah insight pendidikan dari tempat-tempat yang kita anggap mereka berhasil mengantarkan ya, dari sisi apanya, dari siapanya. Nah, kita ambil itunya. Ya, kita ambil itunya, kita adaptasi dan kita sesuaikan dengan apa yang ada di tempat lokal kita gitu. Jadi mengambil insight itu tidak. Dan kita sama-sama tahu Bapak dan Ibu ya, pendidikan terbaik gitu ya salah satunya gitu, dan saat ini tuh ada di Finland gitu ya, dari sisi humanity-nya barangkali itu tuh sok tahunya saya loh ya. Nanti lebih detailnya kita dengarkan materi langsung dari Bu Dina Syarifah yang alhamdulillah ya, beliau mungkin 2 kali kalau setahu saya, yang saya ingat ya, beliau mengunjungi Finland, dan bukan jalan-jalan ya, yang saya tahu memang datang ke sekolah-sekolah gitu dan belajar gitu ya. Luar biasa. Jadi sudah tidak sabar ya Bapak dan Ibu, langsung saja. Saya tentu tidak akan memperkenalkan lagi ke Bu Dina karena sudah terkenal buat yang kenal gitu ya. Jadi langsung mangga Bu Dina, saya persilahkan waktu maksimal 40 menit Bu Dina maksimal. Oke. Ya, supaya nanti bisa sempat diskusinya panjang, mudah-mudahan. Mangga Bu Dina langsung. Ya, terima kasih. Dengar ya suara saya ya? Ya Bu, alhamdulillah. Ya, Dengar. jelas ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni musliman. Bapak-bapak ada kan di sini? Iya, ya Pak Setio kan juga bapak-bapak ya. Bapak dan Ibu semuanya, selamat pagi semuanya. Selamat ketemu lagi dengan saya.
Bu Dina Sarifah, biasa dipanggil saya Bu Dina ya, bukan Mama Dede. Ya santai aja lah, ini kan hari weekend ya, jadi harusnya nggak mikir-mikir mumet-mumet gitu ya, santai aja. Karena memang pendidikan itu harusnya rileks sih. Semakin kita ngerti pendidikan harusnya nggak tergesa ya. Saya sekarang juga nggak tergesa ya, karena ya mungkin karena anak saya udah gede-gede nggak tergesa, tapi ya mungkin anak kecil-kecil tergesa. Tapi andai saya punya anak kecil lagi, saya mungkin jauh lebih santai sekarang nih gitu ya, karena ternyata setelah melihat esensi pendidikan itu sebenarnya bermain harusnya ya, kan bermain-main dengan ilmu itu dimain-maini sehingga dinikmati enak ya. Saya share dulu materinya. Ini sudah kelihatankah apa yang kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sebentar. Ya, ini judulnya Insight Pendidikan Finlandia SD SMP. Ya, ya benar kata Pak Setio tadi, saya memang 2 kali main-main ke sana. Ya, 2 kali main-main ke sana. Oke. Insight itu namanya juga insight. Insight itu wawasannya, wawasan, kemudian pandangan, pengertian yang mendalam gitu, yang untuk menjadi bahan untuk memecahkan masalah. Sebenarnya insight itu gunanya untuk memecahkan masalah. Gitu. Dalam hal ini setelah dapat wawasan insight pendidikan Finlandia harusnya dipakai untuk memecahkan masalah ya, masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau yang ada di Indonesia kayaknya terlalu luas gitu ya, terlalu besar banget, muluk-muluk, kecuali ya pemerintah. Saya orang pemerintah gitu, jadi saya orang yang ya hanya di PKBM gitu, jadi ya apa yang bisa dilakukan gitu aja, nggak harus semuanya kita kerjakan kan. Lalu setelah saya confirm, saya yakin, lalu saya mengajak tim agent perubahan, tim AB Home dalam hal ini, diajak untuk riset, diajak untuk meneliti lebih dalam, menelisik lebih dalam semua insight-insight yang didapat, lalu dipraktekkan di lokal gitu, kemudian disebarluaskan. Ya, kalau sudah yakin ada teruji baru disebarluaskan. Dan disebarluaskannya ke siapa? Ke siapa yang mau aja gitu. Jadi makanya tadi Pak Setio bilang enggak usah terburu-buru dan harus apa ya, dilihat lagi gitu. Kalau mau gabung dengan ABM itu harus dipelajari sih, nggak bisa cuma biar ikut aja gitu, enggak ya. Karena butuh effort ya. Gitu. Saya cerita, memang saya 2 kali ke Finland itu. 2 kali itu ya memang benar saya nggak jalan-jalan. Nyaris saya menghabiskan waktunya untuk masuk ke sekolah-sekolah dari mulai playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Yang terakhir kemarin masuk kampus, ya yang baru November kemarin masuk kampus Helsinki University. Dan di situ itu lab school gitu ya, lab school yang meneliti model-model pendidikan, terutama untuk sekolah yang di Finland diterapkannya seperti apa sistemnya. Audiensinya lengkap, presentasinya lengkap, bebas tanya jawab, dan itu kegemaran saya gitu ya. Ya ada sih jalan-jalannya, foto-fotonya ada gitu, tapi porsinya hanya 20% kali ya, nggak terlalu banyak gitu. Kemudian saya mulai masuk ke insight itu, kalau di sana itu kayaknya semuanya udah oke gitu. Lalu sudah kembali ke Indonesia saya mulai pusing lagi gitu, apa ya? Gimana caranya bisa yang bagus itu bisa diterapkan di Indonesia, yang bisa diterapkan saja gitu, nggak harus maksa kan, nggak harus
semuanya gitu kan. Karena punya keterbatasannya, tentu punya keterbatasannya. Terus lebih lagi saya ada ngobrol agak panjang tentang homeschooling, ya. Memang tidak ada audiensi tentang homeschooling, tapi kan ketemu dengan banyak praktisi pendidikan gitu, jadi ya alhamdulillah ada jalan gitu. Karena dari awal ABHOME itu memang harusnya bekerja samanya dengan keluarga, ya kan? Bukan harusnya ya, karena memang misi kami itu untuk masuk ke keluarga-keluarga gitu. Jadi yang nantinya menjadi tiang untuk perbaikan model pendidikan di Indonesia, luas lagi untuk peradaban gitu ya. Karena peradaban terkecil itu keluarga. Kalau kita nggak masuk di keluarga ya apa yang dibangun gitu ya. Jadi lalu prinsip-prinsip pendidikan yang ada di Finland itu ya sekali lagi ya tidak semuanya baik atau memang baik gitu, tapi nggak semuanya cocok di Indonesia. Dengan kultur Indonesia nggak semuanya bisa gitu ya. Saya share yang bisa diterapkan dan hasilnya bagus gitulah ya. Ya. Prinsip pendidikan Finland itu paling penting itu culture of trust. Jadi itu nomor 1 ya. Jadi dibangunnya itu dengan trust. Berarti trust antara keluarga, orang tua, anak ke lembaga pendidikan, ke pemerintahnya, trust. Ya, jadi kalau pemerintah itu kan diwakili oleh lembaga pendidik, oleh dinas pendidikan gitu kan. Nah, trust yang pertama itu orang tua harus trust banget, dibangun culture supaya trust itu tumbuh, dibangun culture supaya orang tua itu percaya dengan gurunya, lalu percaya dengan pemerintah kotanya, percaya dengan pemerintah pusatnya. Demikian juga pemerintah pusat maupun guru maupun manajemen sekolah itu trust pada orang tua, percaya banget pada orang tua bahwa anak-anak yang hadir di sekolahnya itu anak-anak yang sudah disiapkan di rumah gitu, disiapkan dengan di rumahnya. Karena gini, kalau yang saya sependek yang saya alami di pendidikan Indonesia itu, misal gini deh, dari rumah orang tua berharap anaknya solih di sekolah, ya kan? Dengan sekolah orang tua berharap anaknya itu bisa solih gitu. Kebalikannya, sekolah itu berharap anak-anak yang datang ke sekolah itu sudah disiapkan, sudah solih gitu. Nah, ternyata hasilnya gimana? Kalau dua-duanya nggak nyiapin, dua-duanya sambil ngarep, lah solihnya di mana ketemunya? Yang satunya ngarepnya solih dengan di sekolah, dengan disekolahkan jadi solih, dengan pintar dan lain-lain. Lalu sekolah nganggapnya pengennya anak-anak udah disiapkan, udah ini. Ternyata enggak juga disiapkan. Kan jadi kayak bersilangan gitu. Nah, mungkin itu yang menghasilkan HDI Indonesia itu kurang bagus gitu ya. Kalau HDI kan tinggi Bu, dihitungnya gross income dan lain-lain. Ya itu kan akarnya itu kan dari kecil, dari pendidikan rumah, ya. Jadi trust itu dibangun benar-benar bahkan di sana itu tidak ada pengawas pendidikan, tidak ada pengawas sekolah, nggak ada. Kalau di sini kan diawasin sampai semuanya gitu, sampai gurunya ngajar apa dites gitu-gitu. Kalau di sana nggak. Ya karena ada hal-hal yang pabrik gurunya oke gitu ya, pabrik tanda kutip pabrik ya. Ya guru-gurunya sudah dipercaya. Kemudian prinsip pendidikan yang lain, pendidikan untuk semua. Jadi di sana benar-benar memang semuanya itu harus mendapatkan namanya ya itu wajib ya. Kalau mereka di sana pendidikan wajib itu usia 7 sampai 16 tahun itu wajib. Ya.
Gitu. Itu pendidikan yang wajib. Jadi 7 sampai 16 tahun itu wajib. Makanya masuk SD itu 7 tahun. Bukan 6 masih TK. Oh. Dan hebatnya lagi orang tua di sana itu tidak tergesa memasukkan anaknya. Nah, ini yang sulit dirubah di Indonesia. Kalau kita nggak kampanye begini. Ya enggak. Karena punya anggapan makin muda masuk sekolah makin keren. Padahal nanti efeknya itu mulai muncul di kelas 10, usia 10, 11 sudah mulai, SMP puncaknya, SMA udah mulai butuh tapi ketinggalan gitu. Ya. Jadi itu yang menyebabkan ABM itu turun memperjuangkannya sekarang masuk ke TK. Tadinya hanya SMA, muncul SMP, SD, sekarang masuk ke TK, adanya di sekolah fitrah. Karena kesadaran itu ternyata terlambat kalau kita mau anak yang sudah nggak mau dong kalau anaknya nggak naik kelas gitu ya kan, nggak mau. Ya. Jadi pendidikan untuk semua kalau di Finland itu semuanya wajib sekolah. Mau dia anak orang kaya, mau anak orang miskin, mau apapun itu wajib dibiayai. Besar sekali. Concernnya di situ. Komoditas unggulan Finland itu pendidikan. Makanya negara kecil dengan minim SDM, minim penduduk, tapi terkenal, kemudian dia kokoh, karena modal produk unggulannya itu pendidikan. Nah, kita produk unggulannya apa gitu. Jadi harus punya core produk yang itu dipelihara banget gitu. Makanya anggaran pemerintahnya untuk pendidikan itu besar, terutama untuk research ya. Terus pendidikannya sepanjang hayat. Nah, ini saya pikir dulu hanya sampai wajib belajar ya, tapi ternyata mereka itu setelah wajib belajar untuk penduduk yang sudah permanen di sana, tinggal permanen itu wajib tuh. Tanda kutip diuber-uber gitu ya. Diuber-uber harus sekolah, datanya harus ada gitu. Jadi di setiap kecamatan gitu ya, itu udah tertulis tuh ini anak lahirnya kapan. Di sana ibu-ibu yang hamil begitu oleh dokter dituduh hamil gitu. Itu udah langsung masuk untuk diopeni sama pemerintah. Harus ada dicek, harus ada rutin dia absen ke rumah sakit. Nah, kita kalau nggak ke rumah sakit ya orang nggak ngerti lah. Ya. Jadi harus tuh sudah terdaftar bahwa akan ada hadir penduduk Finland bulan ini, nanti rumah sakitnya kemana, itu udah begitu statusnya hamil. Sebegitunya gitu ya. Jadi pendidikan sepanjang hayat itu mulai dari kandungan itu. Sudah terdeteksi di data itu. Nanti kalau sudah melahirkan, udah itu dia udah punya hak untuk anggarannya di situ. Terus saja. Dari umur 1 tahun sampai 5 tahun itu ada tapi belum dibayarin, tapi record kesehatan dan lain-lainnya diurusin. 6 tahun baru masuk TK. PAUD mereka tuh 1 sampai 5. Tapi ada detailnya itu. Saya lihat sebegitunya ya diurus. Nanti bulan-bulan Desember ada surat undangan untuk anak usia 6 tahun tuh. Ada surat undangan. Yang usia berapa juga siap, Desember ada surat undangan. Undangan untuk kamu nanti akan sekolah TK di sini. Kamu SD-nya di sini. Itu enak ya. Ada undangan. Jadi semua dapat, kalau jalur kampus itu jalur undangan semua. Enggak ada yang jalur tes. Jalurnya undangan, kan diundang. Lalu Januari daftar. Nah, kayak Bapak Ibu semua nanti Januari pendaftaran. Ya kan? Ini Januari kan daftar. Tapi mandiri ya enggak? Jalur mandiri, Bapak Ibu jalur mandiri. Kalau di sana enggak, sudah dapat undangan nih dari dinas, kami suruh masuk ke sekolah ini. Oh iya, dah gitu. Nanti daftar, mulai masuk registrasi bulan Januari. Mulai masuk sekolahnya Agustus. Nanti ada parents meeting, ketemuan, liatin fasilitas sekolahnya itu bulan Mei, Juni.
Oh ya, Mei, Juni, Juli udah beres semuanya. Agustus baru masuk. Kayak Abium ya. Abium itu nanti masuknya Agustus kan? Dari dulu, dari Abium lahir 2015 itu masuknya Agustus tahun ajarannya. Udah ala Finland ya. Udah mantap tuh ya. Dan ada yang mau orang tua. Nggak nanyain kenapa nggak Juli. Walaupun ada sih orang tua yang bilang, kelamaan anaknya nganggur. Nah, di sana nggak ada itu yang gitu. Mau modern, Agustus sekolahnya, mulainya, startnya. Dan pendidikan sepanjang hayatnya setelah SMA selesai, lalu dia akan kampus, lalu pindah jurusan gitu. Oke, kursus lagi, ini lagi diterima. Di sana itu tidak ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan ijazahnya. Nggak keterima itu. Kalau guru tapi fakultasnya pertanian ya itu nggak keterima itu. Makanya saya, guru saya semuanya IPB semua ini. Gimana ini nggak keterima semua gitu. Ya. Nah, itu kan bukan Finland, Bu. Ya, ini ke Indonesia enaknya gitu. Tapi di sana itu sopir aja harus ada ijazah sopir gitu. Ya. Tukang ngelas itu harus ada ijazah ngelas gitu. Itu baru masuk. Itu pendidikan sepanjang hayatnya itu kamu pindah jalur kerjaan boleh, tapi ada sekolahnya itu, ada list sekolahnya ini. Dilayani. Maunya apa gitu. Ya. Dan di sana itu ada pendidikan formal, informal, non formal. Bukan cuma sekedar kata-kata ya, tapi itu benar-benar diopeni gitu. Formal diopeni banget, diurusin banget. Informal diurusin banget, terdata lengkap. Non formal iya. Nah, kadang bikin iri sih sebenarnya, terutama informal ya. Bapak Ibu yang homeschooling, ABHOM itu kerjasamanya sama homeschooler harusnya kan? Karena memang mengembalikan keberdaulatan pendidikan itu dari keluarga gitu. Nanti setelah itu mau ke formal, informal, non formal harusnya dilindunginya secara sungguh-sungguh gitu, bukan malah sulit gitu ya. Jadi benar-benar ini formal dilindungi, ada legalitasnya, informal ada legalitasnya, dilindungi, non formal ada dilindungi, ada wadahnya. Kalau non formal di Finland itu bentuknya youth center. Saya 2 kali pula main ke sana. Kalau non formal di sana itu kayak ekskul setelah formal nanti non formal. Misal gini deh, kalau youth center itu bukanya 1:30 sampai jam 9 malam. Jadi anak-anak itu tidak ada yang dampingi di keluarganya. Kalau bapak ibunya kerja, anak-anaknya ditampung di situ. Di youth center itu non formal dan semuanya lengkap. Jadi anak-anak ngerjain PR, ngerjain apa ya di situ nggak apa-apa. Bahkan ada yang youth center itu ada saunanya coba. Nah, coba kalau kita, dan itu ada di setiap distrik, mungkin distrik itu kayak kecamatan kali ya. Itu ada gitu. Jadi anak-anak itu nggak ada yang kalau di luar jam sekolah itu keluyuran, kongko-kongko di perempatan, duduk-duduk di Circle K. Kayak anak sekarang malah bangga ya, pakai seragam, ngobrol-ngobrol di Circle K, kayak keren gitu. Padahal kalau di Finland loh itu gimana itu kok anak sekolah kok di sana di jam yang harusnya dia terpantau oleh orang dewasa. Maka ditaruhnya di youth center. Dan itu non formal. Dan saya mikir kayaknya ABHOM itu bener non formal sih. Tapi youth center itu modelnya. Dua youth center yang saya kunjungin itu Masya Allah bagus banget. Dan itu nggak wajib. Tapi 85% orang tua yang merasa butuh anaknya di situ, ditaruh di situ itu nggak wajib sih. Hanya 15% mungkin anak-anak yang langsung pulang ke rumahnya karena ada bapak ibunya. Selebihnya kan kerja gitu. Nah itu youth center ya nggak diwajibin. Pemerintah nggak. Yang sependek yang saya tahu tuh mereka itu jarang ada yang wajibin orang tua gitu.
kesadaran tumbuh gitu. Nah, itu yang yang menjadi concern, menumbuhkan kesadaran dan menghadirkan kesadaran ya. Oke, lalu ini kalau kata Bu Duta Besar yang Ibu siapa saya lupa namanya itu, beliau menjelaskan Finland itu pendidikannya itu diarahkannya ke dua hal, research and well-being. Jadi di riset terus ya, supaya tumbuh jurnal-jurnal baru, bukan cuma jurnal dipublish tapi lebih langsung dipraktekin ke dalam. Dan kesejahteraan, sejahtera gurunya, sejahtera muridnya. Sejahtera itu artinya bukan cuma urusan nominal ya, tapi urusannya itu bahagia gitu. Urusannya bahagia ya, bahwa anak-anak itu semua pendidikan untuk semua itu artinya semua bahagia. Ya meskipun misal ada kasus-kasus bullying ada ya. Oke. Dan ini yang lumayan saya ngobrol gitu, agak banyak gitu, bertanya ya, tanya jawab, diskusi. Ada juga yang lain sih, guru-guru gitu ya. Ini Ibu Duta Besar, terus Duta Besar Indonesia untuk Finland, di Finland. Kalau yang ini Youth Center nih, ini saya sama suami saya main ke sana tuh. Ini orang Indonesia, sudah 20 tahun kali ya di Indonesia. Dan beliau keren banget, masuknya sebagai TKI biasa, lalu dengan lingkungan Finland yang sangat membuat sadar pendidikan, beliau kuliah lagi sampai S3, S1, S2, S3 gitu ya. Di sini Pak Janik namanya, panggilannya Pak Wayan. Beliau dipercaya banyak ngurusin youth center di Helsinki, ada 5 yang beliau kelola. Dan anak-anaknya bagus-bagus gitu. Ya, terus ya banyak cerita dengan beliau. Ya, terus ini tentang homeschooling Finland dan Indonesia ya. Oh, di Finland emang ada ya homeschooling? Ada ternyata. Saya pikir nggak ada gitu ya, karena kan pendidikannya sistem pendidikan nasionalnya udah bagus gitu ya, gratis pula. Apalagi ya? Terus ya mutunya bagus gitu ya, pokoknya sudah oke gitu. Ternyata masih ada yang homeschooling ya gitu. Dan menarik kan kalau kita telisik itu gitu, karena ABHUM itu basisnya homeschooling, masuk ke rumah-rumah keluarga ya, ke pendidikan keluarga ya kan? Tapi ternyata setelah saya dalami gitu, saya lihat ada insight baru gitu. Oh ternyata begini ya basisnya. Di sana ada tapi nggak banyak homeschoolernya. Data terakhir yang saya tahu ya, itu 250 keluarga saja. 250 keluarga itu pun dalam kondisi gini. Memang benar-benar anaknya sakit. Terus memang benar-benar kondisi ayah dan ibunya itu moving, keluar, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Baik di dalam negeri Finland maupun luar negeri gitu ya. Terus tinggalnya terpencil di pulau-pulau, karena Finland itu ada ribuan pulau, kecil-kecil banyak itu, dan itu terpencil, maka ada yang homeschooling dan itu 250. Bapak Ibu tahu jumlah homeschooler Indonesia berapa? Ya itu nggak tahu saya ya. Oke. Terus ini diawalinya seperti prinsip pendidikan di sana, trust, ya. Yang homeschooling itu juga trust ke pemerintah, meskipun ada sih yang enggak, tapi dikit banget. Mereka nggak banyak, tapi alasan mengambil homeschooling itu gitu ya, yang tadi saya ceritakan, ya. Ada yang tidak trust mungkin karena anaknya kena bullying dan lain-lain, tapi lebih banyak karena tinggal di tempat terpencil, kemudian moving, keluarganya militer, bapaknya dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi tetap trust ya, dan tetap informal ya. Nah, kalau di Indonesia kita harus akui lah ya, Bapak Ibu yang di sini yang menyimak yang homeschooler,
rasanya dan abehum juga itu karena distrust. Ya nggak percaya dengan dirinya sendiri mungkin. Nggak percaya dengan anaknya, nggak percaya dengan pemerintah, nggak percaya dengan model sekolah swasta yang dibikin oleh lembaga lain misal gitu ya. Jadi basisnya itu mostly kebanyakannya karena nggak percaya gitu. Nah ada juga yang nggak percaya sekolah negeri, nggak percaya sekolah swasta, pesantren juga nggak bisa, boarding juga nggak, tapi bikin sendiri juga nggak bisa. Jadi itu distrust sama siapa gitu kan? Ada kan yang begitu, tapi saya homeschooling juga nggak bisa Bu caranya gimana. Tapi kalau anak saya sekolah di sana, saya nggak mau Bu. Yang ini saya mau, anaknya nggak mau Bu. Akan banyak yang gitu. Itu kan, itu harus kita akui dan abehum bukan distrust sih kalau saya melihatnya itu karena gini ya. Coba sih kita itu ada nggak warna lain pendidikan yang nggak begitu ya, berarti nggak distrust juga ya. Gemes aku. Pokoknya ingin memberi warna pendidikan yang lain gitu, karena ada anak-anak yang tanda kutip ya hasil kasus ini gitu. Bisa nggak anak yang kayak gitu itu gembira gitu sekolah gitu? Bisa nggak? Ya kan? Berarti distrust juga ya pasti. Embola itulah pokoknya, mohon maaf ya ini ya kan saya butuh teman berpikir ya gitu kan, yang saya sampaikan ini perlu dikoreksi Bapak Ibu, bukan yang paling benar kan, bukan. Lalu legalitas homeschooling di Finland itu tetap informal, tapi kalau di Indonesia legalitas informal tuh nggak ada. Nggak ada. Pasti kesulitan banget itu. Karena memang nggak ada. Diakui iya, oh boleh ini boleh. Tapi kalau secara legal tertulis itu nggak ada. Ada jika mendaftar di non formal PKBM. Iya kan? Kalau yang legalitas informal yang di Finland itu keluarga mandiri, sendiri-sendiri. Tapi kalau di Indonesia nggak akan bisa itu. Yang ada adalah kalau di non formal PKBM itu harus homeschooling majemuk, kumpulan dari homeschooling tunggal. Kalau nggak salah di Bogor itu minimal 5, baru daftar 1. Lalu harus ada yang mengkoordinatorin. Nah, mending langsung ke PKBM, ya kan, gitu ya. Jadi tercatat kalau dia mendaftar di non formal, artinya berarti berubah model pendidikan ya kan, dari informal lalu dia menjadi hybrid ke non formal ya. Dan yang keluarga-keluarga tadi yang 250-an tadi itu terdata di undang-undang wajib belajar, ada undang-undangnya, ada lalu terdata ya. Kalau itu di Indonesia tidak terdata. Ya, nggak terdata. Tidak terdata dengan tepat. Kita nggak tahu tuh keluarga mana yang homeschooling. Makanya mungkin kalau ada penelitian detail gitu, sensus penduduk, lalu jumlah penduduk yang wajib belajar segini, yang nggak sekolah segini, itu kemana? Nah itu sebenarnya itu bisa jadi itu dikategorikan putus sekolah kan? Dikategorikan putus sekolah karena nggak ada datanya. Tapi kalau di Finland nggak, oh yang ini jelas ini sedang homeschooling gitu. Ya, nggak tahu saya adakah orang yang concern dengan itu sehingga data Indonesia itu lumayan bagus gitu loh jadinya. Ya nggak, kalau terdata dengan baik kan nggak tercatat sebagai putus sekolah, karena ada yang dia sekolah formal sampai SD kelas 3 lalu ngambek anaknya apa nggak tahu saya, lalu tiba-tiba HS. Nah itu disebutnya putus sekolah. Kalau di Finland enggak, itu masuk di daftar nanti tertulis tuh, didatangi bahkan di ini ya gitu ya. Kalau di Indonesia saya searching di internet terakhir itu taunya ya, saya susah nyarinya. Bapak Ibu kalau tahu datanya mungkin ada yang perkumpulan homeschooling gitu ya. 11.000 itu tahun 2015
11.000 yang homeschooler. Itu 2015. Kayaknya akan nambah, makin lama makin nambah. Seiring makin tidak distrustnya, seiring makin banyak kasus-kasus pendidikan gitu ya. Terus seiring dengan pandemi naik itu ya homeschooling. Tapi lagi-lagi tidak terdata, kecuali terdata di non formal. Non formal juga datanya jadi paket A, B, C, ya kan? Gitu. Tapi bukan informal yang homeschool murni gitu. Karena ada juga orang tua yang memang tidak mau ngapain harus pakai legalitas, nggak perlu gitu. Dan itu boleh-boleh saja. Yang penting tidak di tengah jalan tiba-tiba butuh. Lalu melunturkan idealismenya yang dulunya nggak butuh, lalu butuh, lalu gimana caranya sih bisa cepat dapat lah? Apa gunanya dulu idealis gitu ya kan? Nah, kalau di Finland homeschoolingnya itu ada supervisi pemerintah. Jadi pemerintah kota itu datang tiap 1 semester 1 kali menanyakan apakah anak-anaknya ini dapat konten ini, dapat kontennya aja, kontennya ini dapat nggak, metodenya dan lain-lainnya terserah orang tua. Tapi ada, tapi nggak dites, cuma ditanya aja, disupervisi, cuma dilihat aja, dipastikan bahwa anaknya ini terkait dengan right hak untuk dapat belajar, karena pendidikan untuk semua tadi, pendidikan sepanjang hayat ya. Terus supervisinya juga untuk memastikan aja. Tapi kalau anak itu sampai terlantar itu orang tuanya ada kayak denda, ada kayak hukumannya gitulah. Ada kayak sanksinya. Itu kalau di Finland. Ya. Kalau di Indonesia bebas tanpa supervisi. Nggak ada. Mungkin juga orang tua juga nggak mau, dasarnya distrust kok. Kami kan homeschooling, kenapa sih harus supervisi gitu? Karena basisnya kan distrust, ya nggak? Ya Bapak Ibu kalau menyimak ini nanti harus disimak dari awal ya, supaya tidak persepsi ya, gitu. Terus konten itu ada dari pemerintah, metodenya oleh orang tua. Kontennya apa? Kontennya di Undang-Undang Pendidikan itu. Anak harus dapat ini urusan bahasa ibu, anak harus dapat bahasa Inggris, bahasa Swedia. Ya, kalau di sana 2 bahasanya. Bahasa Finlandia, Swedish dan Finnish gitu. Ya, karena mereka dulu dijajah oleh Swedia lalu banyak menanamkan banyak metode pendidikan gitu. Jadi Swedish itu masih ada di sana, bahasa Swedia itu masih wajib ya, masih disarankan ada. Setelah itu bahasa ketiga bahasa Inggris gitu. Bahasa Finnish, Swedish, English itu. Kalau kita nggak ada ya bahasa Belanda. Kan dulu dijajah Belanda ya. Bahasa Jepang banyak dong kita. Bahasa Portugis juga. Waduh. Nah, kalau saya kembali lagi, kalau homeschooling tidak di Indonesia ya bebas, tidak ada supervisi. Dan tidak ada konten, ya kontennya dari arahan pemerintah nggak ada. Ini lagi-lagi harus informal ya, ngomongnya ya, yang informal ya. Kan memang kita nggak ada gitu yang homeschooling itu. Terus mutu sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan, karena kontennya ada. Dan konten itu yang istilahnya yang minimal itu, tapi pemerintah nggak ngecek, ini harusnya nilainya segini, nggak sampai begitu, karena trust ya. Pemerintah itu trust dengan orang tua, ketika orang tua mengambil jatah pendidikannya sendiri, ya udah. Tapi tetap ada kontennya ini. Jadi kalau orang-orang tua yang bingung, nggak bisa bikin, tapi maunya homeschooling, itu ada panduannya. Ada gitu. Ya. Jadi akhirnya mutu sesuai dengan itu. Kalau di Indonesia, mutu tergantung orang tua. Dan kami di ABU itu, karena sumbernya banyak dari homeschooling, ya homeschooler gitu, kami tahu itu mutunya tiap rumah itu beda gitu. Ada yang mutunya high kompetensi di sisi bakatnya, tapi urusan agama low. Ada juga, pokoknya kalau dilihat itu ada juga yang bakat saja yang tinggi, tapi urusan kalau saya ngomong Fitra ya, individual sosialitasnya kurang gitu. Nah itu ya, jadi mutunya itu tergantung dengan orang tua banget ya. Terus keluarga mendapatkan subsidi tergantung kebijakan pemerintah kota. Meskipun di undang-undang pusat tidak ada,
tapi pemerintah kota itu bisa bekerja sama dengan itu. Ya, ada kota-kota yang seperti itu ya, memberikan subsidi gitu. Kalau di Indonesia ya nggak ada, tidak ada subsidi untuk keluarga yang homeschooling, yang nggak ada. Semua sudah siap dengan mandiri karena kan sudah nggak itu ya. Dasarnya itu ya di awal. Oke, nah di kesimpulannya homeschooling di Indonesia itu lebih aman dan mungkin nyaman ya buat anak-anak jika berpartner dengan lembaga non formal. Jadi informalnya itu harus bekerja sama dengan non formal PKBM karena terus terang Bapak dan Ibu, saya banyak sekali kedatangan orang tua yang di tengah jalan karena dulunya tidak ada di lembaga manapun, dulunya full informal gitu, yang tidak dilindungi, tidak ada apapun dari kita pemerintah Indonesia, ya jadinya ya akhirnya di tengah jalan anaknya bosan, lalu dapat kan itu kasihan anaknya gitu, itu hak dia, tapi tanda kutip bisa jadi itu egoisme orang tua gitu ya. Jadi saya boleh berani menuliskan ini, homeschooling di Indonesia itu lebih aman jika berpartner dengan lembaga non formal karena kita tidak tahu keadaan kita sebagai orang tua sepanjang hayat bisa menemani anak kita kah atau di tengah jalan ada sesuatu kah sehingga pendidikan anak kita yang informal itu diteruskan oleh orang lain. Nah, orang lain ini belum tentu sevisi semisi tapi dalam hal aman, legalitas dan lain-lain itu butuh gitu ya gitu. Lalu bekerja sama berpartnernya dengan siapa? Kan dengan non formal dalam hal ini kalau di Indonesia itu dengan PKBM. Ya kan? PKBM yang bagaimana? Ya PKBM yang gini lah, saya ngomongnya ABHOM ya. Ya ABHOM lah. Apalagi kami punya apa ya? Bukan sekedar jargon sih. Jargon atau itu keseriusan kami itu partner for your truly goal gitu. Berarti partner truly goal-nya orang tua, partner truly goal-nya anak-anak, mereka harus menemukan truly goal-nya kan. Kalau nggak tahu berarti kita menjadi partner. Berarti partnernya anak-anak dan partnernya orang tua untuk dapat truly goal-nya. Jadi kami kan partner for your truly goal. Jadi insya Allah ABHOM itu trusted di urusan legalitas. Kami berusaha memantaskan diri bertanggung jawab dengan kalau putranya Bapak dan Ibu masuk di ABHOM. Terus kami juga punya portofolio jejak-jejak sebelumnya, jejak-jejak aktivitas kami Bapak Ibu sudah bisa melihatnya gitu. Dan kami itu saya di waktu tahun 2015 ke kantor Dinas Pendidikan Bogor itu diinfo bahwa minimal itu 5 HS gitu, minimal. Nah, minimal berarti bisa lebih 100, bisa lebih berapa kan sesuai dengan levelnya ya kan? Itu. Insya Allah kami punya jejak, kami juga punya portofolio secara legalitas insya Allah aman, sudah teruji dengan menguruskan banyak yang sudah aman gitu ya. Dengan syarat aman itu dengan catatan Bapak Ibu dari rumah juga aman ya datanya ya. Oh menjadi kenapa kita nggak punya inilah itu nama anaknya nggak sama dengan akte dengan yang di KK, akhirnya menjadi tertunda itu kan bukan dari kami sebenarnya. Kenapa Dapodiknya menjadi begitu gitu kan? Tapi kami tetap usaha untuk meluruskannya semuanya supaya menjadi legalitasnya menjadi aman ya dan berusaha menjadi partner yang trusted. Kemudian orang tua menjadi harusnya independen, lebih hidup dan punya kemampuan kolaboratif baik anak-anak maupun orang tua. Karena bukan cuma kompetisi ya, kompetisi tapi kolaborasi. Apa ya? Kompetensi itu penting, tapi collaboration, keahlian dalam hal bekerja sama itu penting. Dan lebih hidupnya ini saya bilang gini deh. ABHOM itu berusaha menghidupkan kembali fungsi fitrahnya Bapak dan Ibu, fungsi fitrah ke ayah bundanya Bapak Ibu. Jadi agak repot kalau ikut gabung di ABHOM, pasti harus mau bekerja sama menghidupkan rumah kembali gitu ya, gitu. Dan menjadi merdeka ya, lebih merdeka. Merdeka itu berarti kalau ada apa-apa ada pintu emergensi. Ya, pintu emergensi. Jadi kalau nggak butuh ijazah ya nggak apa-apa, tapi kalau emergensi punya, itu lebih merdeka kan? Punya, itu bonus aja gitu. Ya.
Kemudian kalau anak harusnya menjadi anak yang gembira, dia merdeka, dia bebas berkreasi, bebas punya waktu untuk berteman, untuk bergaul dengan orang dewasa lain, dan punya waktu banyak dengan hubungannya dengan Allah gitu ya, dan tuntas sesuai dengan tahapan perkembangannya masing-masing. Itu aja dari saya, Pak Setio. Nggak tahu tadi waktunya udah berapa menit. Iya, waktunya sudah habis, Bu. Udah habis ya? Aduh, mohon maaf. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Seperti apa secara teknisnya untuk pembelajarannya nanti akan disampaikan sama yang lain ya. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dina untuk pemaparannya ya. Benar-benar kita dapat insight-nya ya tentang pendidikan di Finland, Bapak dan Ibu ya. Tadi ada 5 prinsip ya, itu yang beliau sampaikan mungkin bisa dan cocok dipraktekkan lah, kira-kira begitu ya. Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan tentang tema boleh disimpan ya, jangan diingat-ingat, dicatat, nanti lupa kalau diingat-ingat. Tutup dengan materi yang kedua soalnya. Jadi diskusinya nanti kita akan gabung gitu ya, tapi simpan dulu karena kita sama-sama perhatikan ya, dengan materi ini rasanya Bu Dina ingin mengajak Bapak dan Ibu, terutama yang penasaran gitu ya, dan memang ingin homeschooling ya, bukan apapun lah istilahnya ya, homeschooling apa mungkin home education, intinya mau mengurus anak gitu ya. Itu berarti itu kalau yang di Finland seperti itu gitu. Kalau di Indonesia kondisinya saat ini ya seperti itu adanya di informal gitu ya. Jadi harus nempel ke non formal. Jadi saya coba menambahkan sedikit ya, supaya Bapak dan Ibu terutama yang belum tahu ya, ada 3 model ya, yang kadang-kadang orang taunya cuma formal sama non formal gitu. Jadi agak-agak rancu. Jadi beda jelas. Kalau formal itu adalah ya sebagaimana sekolah yang ada, sekolah swasta negeri gitu, itu formal, itu namanya formal. Di Indonesia itu ada undang-undangnya. Yang kedua non formal. Non formal di Indonesia itu yang kesetaraan tadi ya Bapak dan Ibu ya, yang ada paket A, paket B, ABIUM, ini izinnya non formal. Nah, itu juga legal juga. Nah, yang ketiga gitu ya, itu namanya informal. Jadi contohnya kegiatan belajarnya di rumah gitu ya, benar-benar informal gitu ya. Sepanjang hayat ya, bisa belajar kapan saja gitu, dengan siapa saja, itu informal. Dan itu kalau tadi yang sampaikan Bu Dina memang tidak dan belum gitu ya diurus oleh negara, sehingga memang orang tua yang ngambil homeschooling dalam hal ini informal memang harus lari kemana-mana ketika butuh legalitas seperti ijazah misalnya gitu ya, karena memang tidak harus lari ke non formal, atau kalau punya teman yang sekolah formal ya silakan saja gitu ya Bu Dina, tapi intinya harus lari antara ke non formal sama formal gitu Bapak dan Ibu. Makanya Bu Dina cukup clear menurut saya ketika menyampaikan bahwa posisi homeschooling itu informal, dan ketika Bapak dan Ibu ingin homeschooling ya memang harus, kalau butuh ijazah memang harus lari ke lembaga yang lain, non formal dan formal. Dan betul, kita di ABIUM yang disampaikan Bu Dina tadi di awal, banyak banget sih tidak, tapi banyak saja iya gitu ya, orang tua yang memang dari awal tuh nggak perlu ijazah, anaknya cukup yang penting ya udah, kalau yang berbasis agama misalkan ya udah mau jadi penghafal Quran udah, atau pesantren, atau yang memang fokus ke bakat ya udah, pokoknya dia belajar apa udah, yang penting fokus ke konten, itu bagus gitu ya. Tapi kadang-kadang beberapa orang tua terjebak ketika harus berhubungan dengan lembaga, ternyata gitu, mau magang, mau ada pertukaran pelajar, mau ada ikut lomba kemana, ternyata persyaratan lomba itu misalkan mensyaratkan ijazah gitu, mensyaratkan NISN. Nah itu kan sesuatu yang nggak terpikir sama orang tua informal, dan ternyata diperlukan, dan itu hari lari ke kita dan kita diskusi gitu. Ada, saya punya beberapa murid yang tadinya dia tidak ingin ke non formal, cukup mengembangkan bakatnya, ternyata pas mau ikut lomba si panitia mensyaratkan ada NISN-nya. Nah, bingung kan kalau sampai udah kayak gitu berarti kan harus menginduk ke minimal non formal. Itu contoh-contoh kasus begitu banyak homeschooler di Indonesia Bapak dan Ibu ya. Jadi ini menjadi menarik yang disampaikan Bu Dina. Jadi silahkan saja homeschoolingnya, lanjutkan gitu ya, karena distrust tadi kata Bu Dina, tapi amankan gitu ya, amankan data anak-anaknya di non formal. Oke, seru dan menarik ya. Untuk Bapak dan Ibu yang tidak ingin homeschooling ya jangan homeschooling ya, hati-hati ya, lebih nggak aman soalnya gitu. Mendingan ya udahlah sekolah aja gitu. Sekarang saya ingin mengundang selanjutnya ke Mas Mutrikul Hamdi, apakah sudah join?
Saya akan meminta beliau untuk mensosialisasikan bagi Bapak dan Ibu yang penasaran dan ingin mencobakan putra-putrinya daftar di SD-nya Abihum paket A, kelas 4, setara kelas 4, dan SMP-nya Abihum gitu ya, setara kelas 7, untuk akan dijelaskan apa itu Abihum, apa itu programnya gitu ya. Dan tadi Bu Dina sudah memberikan satu sentilan di awal ya, satu kata kunci bahwa betul Abihum ingin fokus ke konten. Jadi mulai tahun ini juga ada perubahan di usia belajar yang daftar di Abihum. Jadi ini juga jadi perhatian yang penting ya, hati-hati Bapak dan Ibu, kalau di undang-undang kita itu usia belajar itu dianjurkan oleh pemerintah itu 7 tahun, tapi dibolehkan oleh pemerintah, maksudnya oleh undang-undang itu 6 tahun, dan boleh di bawah 6 tahun dengan syarat tertentu kan gitu ya. Jadi undang-undangnya ngaret banget kan, aneh gitu ya, nggak tegas gitu ya. Jadi ada yang minimal 6 tahun, kurang dari 6 tahun ada syaratnya, oke-nya 6 tahun, tapi yang dianjurkan 7 tahun gitu. Tapi karena dianjurkan, orang memilih rata-rata 6 tahun. Nah, Abihum mulai tahun ini akan mengubah itu. Kita secara lembaga ingin tegas di 7 tahun saja untuk yang setara kelas 1. Jadi Bapak dan Ibu yang usianya memang belum sampai, kalau ingin nyekolahkan anak ya bisa cari di tempat lain gitu ya. Tapi kalau sudah masuk oke. Itu artinya kalau masuk SD di Abihum nantinya minimal berarti untuk 1 Juli 2023 10 tahun. Gitu ya. Itu bagian dari kampanye yang ingin coba kita sampaikan lewat sesi open mind ini. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang kita selalu masih acuan 6 tahun di kelas 1 sehingga kelas 4-nya itu cukup 9 tahun. Tahun ini tuh kita pengen 10 tahun saja gitu. Jadi ya itu Bapak Ibu yang ingin mendaftar perlu perhatikan yang ini ya. Baik, Mas Rikul sudah terhubung. Assalamualaikum Mas Rikul. Waalaikumsalam Pak Tio. Alhamdulillah. Baik. Saya masuk? Jelas Mas Rikul. Mas Rikul, sudah waktunya saya berikan maksimal 25 menit. 25 ya, mudah-mudahan ya, sehingga nanti kita punya 30-an menit untuk diskusi gitu ya, sebelum orang tua nanti memutuskannya. Bapak dan Ibu simak baik-baik bagi yang ingin mendaftar, karena Mas Rikul ini akan menjelaskan cukup teknis gitu ya, prosesnya, prosedurnya gitu ya, persyaratannya, ketentuannya begitu gitu. Jadi silahkan disimak baik-baik. Untuk Mas Rikul, tempat, layar saya persilahkan. Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian. Mungkin ada yang seumuran dengan saya. Nama saya Rikul. Pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan terkait pembelajaran paket A dan paket B di Abihum. Seperti apakah pembelajarannya, dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendaftarkannya, apakah ini memang model pendidikan yang cocok untuk anak dan Bapak dan Ibu atau bukan, atau mungkin ada sekolah lain. Nah, inilah waktunya Bapak dan Ibu mempertimbangkan akan mendaftar di Abihum atau tidak. Nah, saya share screen dulu. Oke, sudah masuk Pak Setio? Sudah. Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Pertama, value Abihum. Saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang Abihum, Bapak dan Ibu sekalian. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dina tadi, Abihum itu memiliki value yang singkatannya itu ada truly goal, yang kepanjangannya itu ada trusted, unique, friendly, globally, dan agility. Nah, di mana? Nah, tagline-nya Abihum itu partner for your truly goal gitu. Ya, Abihum itu adalah partner anak dan partner orang tua dalam mengantarkan anak menuju tujuan sejatinya, menjalankan tugas sebagai hamba Allah, dan mengambil peran spesifik sesuai bakat dan potensinya. Jadi di garis bawahi Bapak dan Ibu, nah Abihum itu adalah partner orang tua dan anak gitu, dan harapannya kita bisa berpartner dengan baik gitu jika Bapak dan Ibu mendaftarkan anaknya di Abihum. Nah, Abihum itu berorientasi pada proses, bukan pada hasil. Dan Abihum itu tidak menentukan titik akhir capaian anak gitu, karena setiap anak itu memiliki titik awal dan titik akhir yang di lintasannya masing-masing gitu. Jadi si A mungkin bisa mulai dari A gitu kan ya, dan si B mungkin bisa jadi mulai di titik yang berbeda dengan yang si A gitu.
Dan titik akhir capaian itu tergantung bagaimana kesadaran anak dan peran orang tuanya. Dan hasil akhirnya itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi AB Home itu memiliki standar pola pendampingan, coaching, counseling, dan mentoring, dan ini ada di setiap programnya AB Home gitu. Nah, sebagaimana tadi gitu kan yang disingkat Rolly Goal gitu, AB Home itu memiliki nilai-nilai trusted, unique, friendly, dan globally, lalu agility, yang mana nilai-nilai tersebut diharapkan melekat pada semua warga AB Home, baik kami di fasilitator, orang tua, anak, dan semuanya gitu, dalam menjalankan tugas spesifiknya. Nah, visi AB Home menyiapkan generasi mandiri sesuai potensinya, berakhlak mulia, peka, dan mencintai lingkungan. Nah, ini dijabarkan dalam misi AB Home. Pertama itu mengembangkan dan menerapkan kurikulum berbasis karakter dan potensi yang fokus pada karir individu. Pada konteks ini adalah karir si anaknya. Lalu menyelenggarakan kegiatan komunitas belajar dengan yang sinergi dengan kearifan lokal. Lalu mengoptimalkan peran siswa dengan berbagai situasi kondisi dan lingkungan sosial yang terus berkembang. Yang mana targetnya, nah itu, lulusan memiliki sikap pengetahuan dan keterampilan yang menunjang karirnya. Dan lulusan juga siap melanjutkan kehidupannya baik lewat jalur formal maupun non-formal sesuai potensinya gitu. Nah, ini selayang pandangnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, AB Home itu, nah kalau tadi Bu Dina menyampaikan AB Home itu awalnya 2015, ternyata AB Home itu sudah ada sejak tahun 2018 gitu. Yang awalnya 2008 2008, maaf. 2008 ya AB Home itu awalnya berupa perpustakaan atau AB Home Library. Nah, yang merupakan institusi yang bergerak di bidang pendidikan non formal dan manajemen sumber daya manusia di bawah naungan Yayasan IBAN atau Yayasan Inspirasi Bagimu Negeri. Nah, dan legalitas AB Home itu ada. Izin operasionalnya PKBM Kota Bogor, seperti yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Dan AB Home itu memiliki ada dua lokasi AB Home. Pertama di head office-nya AB Home yang berlokasi di Komplek BCC, Bukit Cimanggu City, Blok S9C nomor 10 Tanah Serial Kota Bogor. Lalu ada satu lagi di daerah Ciampea, itu namanya Live in School AB Home. Nah, itu lokasinya ada sekitar 1 jam dari HO-nya AB Home. Nah, ini sedikit banyak layanan program AB Home. Ini beberapa dari sekian banyak program AB Home. Pertama, yaitu pendidikan sekolah fitrah setara TK dan SD. Yang kedua, program pendidikan kejar paket A setara SD dengan sistem online. Program pendidikan kejar paket B setara SMP setara online, yang sekarang sedang di-open-mindkan, Bapak Ibu simak. Lalu yang keempat, program pendidikan homeschooling setara SMA reguler dan non-reguler, atau di AB Home kita menyebutnya dengan live in school. Nah, lalu ada program talent management menggunakan talent mapping, salah satunya ada My Talent juga yang telah disampaikan Pak Tio di awal tadi. Lalu terakhir ada training manajemen pendidikan untuk guru dan staf. Nah, ini selayang pandang terkait AB Home. Nah, kita masuk ke bagian intinya Bapak Ibu. Nah, ini adalah bentuk atau model pembelajaran paket A dan paket B AB Home. Nah, pertama paket A atau setara dengan sekolah dasar. Pembelajaran itu dilakukan secara online via Zoom dan e-learningnya AB Home. Yang kedua, anak itu akan mendapatkan yang namanya mentoring. Mentoring pengembangan diri online bulanan itu untuk anak. Lalu ada 3 mata pelajaran, itu mata pelajaran klasikal. Pembelajarannya itu ada yang dilakukan secara online via Zoom. Nah, 3 mata pelajaran ini yang ada sesi Zoom-nya. Pertama, itu ada yang namanya IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Yang kedua ada matematika, yang ketiga itu ada bahasa Indonesia. Dan berikutnya 6 mata pelajaran penugasan berupa bahasa Inggris, PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, ada P5, Bahasa Daerah, Olahraga, dan SBK atau Seni Budaya dan Keterampilan. Nah, Bapak dan Ibu, mulai tahun ajaran 2022 dan 2023 ini yang sedang berlangsung, AB Home itu
menjadi salah satu PKBM di Kota Bogor yang menerapkan yang namanya IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Jadi ada penyesuaian mata pelajaran yang diberikan kepada siswa di paket A maupun paket B dan paket C-nya ABHOM. Nah, yang berubah itu ada IPA dan IPAS, di mana pembelajaran IPA dan IPAS itu digabung untuk paket A. Lalu ada yang namanya P5 atau Proyek Penguatan Profil Pemuda Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila, bukan pemuda Pancasila. Bukan pemuda, salah. Oke, P5. Lalu ada bahasa Inggris. Nah, jadi memang di kurikulum Merdeka itu pembelajaran bahasa Inggris itu sudah mulai diajarkan dari sekolah dasar. Nah, lalu berikutnya ada coaching portofolio bakat. Nah, sesi ini itu untuk orang tuanya. Jadi tadi karena ABHOM adalah partner anak dan partner orang tua, gitu kan ya. Coaching portofolio bakat untuk siswa SD itu diberikan kepada orang tuanya. Harapannya agar orang tua itu bisa menyusun aktivitas yang baik untuk anaknya di rumah. Lalu Ananda akan mendapatkan rapor akademik, ujian semester, ijazah tentunya, e-book untuk pembelajaran, lalu sesi tatap mukanya itu online 2 pekan dan sesi penugasannya 2 pekan. Serta pekan kelima aktivitas mandiri. Nah, 2 pekan online, 2 pekan penugasan itu nanti akan disampaikan di slide berikutnya. Lalu kita beralih ke sebelahnya, itu paket B atau setara SMP. Pembelajarannya sama, via online, via Zoom dan e-learning. Lalu ada mentoring. Nah, kalau di SD tadi itu mentoring itu terkait pengembangan diri. Nah, kalau di paket B, SMP, mentoring itu sudah masuk kepada materi Islamic Worldview yang dilakukan online setiap bulan untuk anaknya. Lalu untuk pembelajarannya sendiri, mata pelajarannya, ada 4 mata pelajaran klasikal yang disampaikan via Zoom. Pertama itu ada IPA, yang kedua ada matematika, ada bahasa Indonesia, lalu ada bahasa Inggris. Lalu ada 8 mata pelajaran penugasan. Ada IPS, PKN, P5, bahasa daerah, olahraga, SBK, dan TIK atau teknik informatika dan komputer. Informasi dan komputer, maaf. Lalu yang berikutnya itu ada coaching portofolio bakat. Nah, tadi kalau di paket A, portofolio bakat itu disampaikan kepada orang tua, maka di paket B, portofolio bakat itu disampaikan langsung ke anaknya. Nah, tadi kalau di paket A itu yang menyusun aktivitasnya itu diharapkan adalah orang tua kepada anak. Nah, kalau di paket B kita mengajarkan anak yang sudah mulai menyusun kegiatannya, aktivitasnya. Lalu berikutnya ada rapor akademik, ujian semester, ijazah tentunya, e-book, lalu sesi tatap muka daring 2 pekan, sesi penugasan 2 pekan, dan pekan kelima aktivitas mandiri. Nah, itu terkait model pembelajarannya gitu. Jadi paket A, paket B itu pembelajaran online Bapak dan Ibu, tidak ada sesi tatap muka langsung yang anak-anak datang ke ABHOM itu tidak ada. Nanti bakal ada di program yang lainnya. Lalu untuk info biaya. Nah, ini untuk pendaftaran itu biayanya 300.000. Nah, untuk SPP untuk paket A itu sebesar Rp1.800.000 dan untuk paket B itu Rp2.000.000. Ini dibayarkan per semester Bapak dan Ibu. Jadi di awal semester dibayarkan itu udah include untuk pembelajaran selama 6 bulan. Paket A 1,8, yang paket B 2 juta. Nah, kira-kira seperti itu terkait pembiayaannya. Nah, ini syarat pendaftaran. Nah, untuk paket A sendiri, paket A ABHOM, itu berusia minimal 10 tahun per tanggal 1 Juli 2023. Ingat ya, 10 tahun Bapak dan Ibu. Jadi mulai tahun ini ABHOM menerapkan kebijakan baru di mana kita hanya menerima siswa SD dengan kelas 4 dan usia minimalnya itu 10 tahun per tanggal 1 Juli 2023. Nah, berikutnya pendaftaran paket A itu dibuka untuk kelas 4 dan ABHOM juga menerima peserta didik pindahan non formal maupun formal. Jadi pindahan dari kalau sebelumnya pernah bersekolah di kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya, mau pindah ke ABHOM di kelas 4-nya bisa.
Nah, ABHOM menerimanya. Dan persyaratan ke bawahnya untuk persyaratan administrasinya sama. Formulir pendaftaran, akte kelahiran, KK yang sudah ada barcode-nya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, KK kartu keluarga terbaru itu di bagian tanda tangan di Sdukcapilnya itu sudah barcode. Jadi bukan tanda tangan langsung lagi. Jadi harapannya Bapak dan Ibu sudah memiliki KK yang ada barcode-nya gitu. Lalu berikutnya pas foto berwarna, baju putih, background biru. Lalu jika ada, itu fotokopi sertifikat lomba atau prestasi dan surat mutasi dapodik dari sekolah sebelumnya bagi siswa pindahan. Jadi bagi siswa, bagi Ananda yang mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya pernah sekolah, harus ada surat mutasi dari sekolah sebelumnya sebelum masuk ke ABHOM. Lalu untuk yang paket B, syaratnya itu pertama ya tentu memiliki ijazah SD. Lalu berikutnya, pendaftaran paket B itu dibuka khusus hanya untuk kelas 7. Tahun ajaran ini, paket A, paket B kita cuma menerima kelas awal. Kelas 4 untuk paket A dan kelas 7 untuk paket B. Lalu berikutnya menyiapkan persyaratan administrasi, formulir pendaftaran, akte kelahiran, KK yang sudah berbarcode, fotokopi KTP orang tua, pas foto formal, sama, berwarna, baju putih, background biru, dan fotokopi sertifikat atau lomba jika ada. Oke, itu syarat pendaftarannya Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini kurang lebih gambaran bagaimana pembelajaran di paket A. Jadi pembelajaran di paket A dan paket B itu hanya di hari Jumat dan hari Sabtu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Senin dan Kamisnya sampai Kamisnya ngapain? Senin sampai Kamis Ananda beraktivitas mandiri di rumah ataupun di komunitas masing-masing. Lalu nanti di hari Jumatnya dan hari Sabtu baru ada kegiatan di ABHOM. Kegiatannya seperti apa? Gambarannya kira-kira seperti ini gitu. Pekan pertama itu ada sesi tatap mukanya via Zoom, gitu kan ya. Baik Jumat maupun Sabtu ada sesi tatap muka via Zoom, lalu anak-anak mengerjakan tugas. Lalu di pekan keduanya itu tidak ada sesi Zoom. Ananda hanya mengerjakan penugasan yang ada di e-learning. Lalu pekan ketiganya ada sesi Zoom lagi, gitu kan ya. Sesi Zoom mengerjakan tugas, lalu pekan terakhir, pekan keempat itu biasanya ada mentoring untuk anaknya ataupun sesi portofolio bakat untuk orang tuanya. Lalu di hari Minggu semuanya libur. Itu untuk gambaran sesi pembelajaran di paket A. Nah, di paket B kurang lebih sama gitu kan ya. Pekan pertamanya ada mentoring untuk anaknya dan portofolio bakat untuk anaknya. Lalu di pekan keduanya ada pembelajaran tatap muka via Zoom, baik Jumat maupun Sabtu. Di pekan ketiganya ada belajar mandiri dan penugasan. Lalu di pekan keempatnya itu ada tatap muka via Zoom lagi di hari Jumat dan hari Sabtunya. Senin sampai Kamis aktivitas mandiri gitu. Nah, dan di semua pekanan itu, pekan 1, pekan 2, pekan 3, dan pekan 4 itu sudah tetap ada penugasan yang bisa diakses, penugasan dan materi yang bisa diakses oleh anak via e-learningnya ABHOM. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran pembelajaran di paket A maupun paket B ABHOM Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini alur pendaftarannya. Pertama orang tua mengikuti sosialisasi open mind paket A dan paket B sekarang. Jadi memang kita mengharapkan semua calon siswa maupun calon orang tua siswa paket A, paket B, ABHOM itu menyimak sesi open mind biar tidak salah arah ketika menentukan pengen daftar di ABHOM atau tidak. Lalu berikutnya, peserta mendaftar melalui web ABHOM yang bisa Bapak dan Ibu akses melalui abhom.education. Dan ini akan dibuka jam 1 siang nanti. Jadi mulai jam 1 siang nanti Bapak dan Ibu sudah bisa mendaftarkan, bagi yang berminat bisa mendaftarkan anak Ananda untuk mendaftar di ABHOM melalui web. Berikutnya peserta akan diarahkan untuk mengisi form registrasi yang ada di web tadi. Lalu calon siswa dan calon orang tua itu akan ada pengumuman sama via web ABHOM juga. Lalu berikutnya peserta melakukan daftar ulang. Daftar ulangnya itu dengan melakukan pembayaran biaya semester tadi, yang untuk paket A 1,8 juta, paket B 2 juta rupiah.
Lalu setelah itu, setelah dinyatakan diterima, lalu orang tua melakukan daftar ulang dengan membayar uang semester, baru admin AB Home itu akan mengirim formulir pendaftaran ke email orang tua, email peserta. Tadi yang syarat-syarat tadi, KK, akte, fotokopi KTP orang tua, dan sebagainya, itu Bapak dan Ibu kirimkan ke AB Home setelah dinyatakan diterima dan melakukan daftar ulang. Lalu berikutnya orang tua akan digabungkan ke dalam WA group orang tua paket A maupun WA group orang tua paket B untuk tahun ajaran baru depan. Lalu orang tua mengirimkan berkas fisik tadi ke AB Home. Kurang lebih alurnya seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Mulai dari Open Mind, hadir di Open Mind, sampai nanti di bulan Agustus Ananda beraktivitas di paket AB Home setiap Jumat dan Sabtu. Nah, ini tanggal-tanggal pentingnya, Bapak dan Ibu. Tadi alurnya, sekarang ini tanggal-tanggal pentingnya. Pertama, Open Mind hari ini, tanggal 21 Januari 2023. Lalu berikutnya, masa pendaftaran. Masa pendaftarannya ini mulai hari ini, jam 1 siang nanti, sampai maksimal 28 Februari 2023. Ini bisa lebih cepat jika kuotanya sudah terpenuhi. Mohon maaf tadi saya lupa menyampaikan di awal, kuota untuk paket A itu 30 orang siswa untuk yang kelas 4, lalu untuk yang paket B sama 30 orang siswa juga untuk kelas 7. Nah, jadi mulai siang ini bisa mendaftar maksimal sampai tanggal 28 Februari dan bisa ditutup lebih cepat jika kuotanya sudah terpenuhi. Kalau seandainya nanti malam sudah terpenuhi 30 orang paket A, 30 orang paket B, ya pendaftarannya langsung ditutup. Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu, pengumuman siswa diterimanya itu tanggal 1 Maret 2023, dan itu bisa diakses dan Bapak Ibu lihat di web AB Home lagi. Jadi semua pendaftaran kita di paket A, paket B AB Home itu semuanya berbasis online lewat webnya AB Home. Lalu berikutnya, daftar ulang siswa atau melakukan pembiayaan pembelajaran, ini Bu Ayu nih. Pembiayaan pembelajaran ya, itu mulai tanggal 2 Maret sampai 10 Maret 2023. Lalu berikutnya, orang tua akan dimasukkan ke WA Group mulai tanggal 21 sampai 23 Maret 2023. Lalu untuk yang paket A, masa menyerahkan berkas yang syarat-syarat tadi, yang banyak tadi itu mulai tanggal 1 Juni sampai 30 Juni 2023. Jadi yang tadi fotokopi KK, akte kelahiran dan sebagainya itu dikirimkan fisik langsung ke head office-nya AB Home yang di Bukit Cimanggu City. Lalu berikutnya AB Home akan membuatkan akun e-learning untuk siswa paket A dan paket B. Dan parents meeting itu akan dilakukan tanggal 4 Agustus tahun 2023. Baik paket A maupun paket B AB Home. Nah, berikutnya untuk yang paket B, penyerahan berkasnya itu mulai tanggal 1 Agustus sampai 15 Agustus 2023 tadi. Karena di syarat persyaratannya paket B itu harus menyertakan ijazah SD, dan biasanya ijazah SD itu baru ada itu di bulan Juli, bahkan ada yang lewat gitu. Makanya penyerahan berkas siswa paket B itu dilakukan mulai tanggal 1 Agustus sampai 15 Agustus 2023. Kalau paket A, karena tidak menunggu apapun, tidak menunggu ijazah apapun, gitu kan yang bisa dilakukan lebih awal untuk penyerahan berkas siswanya. Nah, kurang lebih seperti itu tanggal-tanggal pentingnya Bapak dan Ibu sekalian. Ini narah hubung yang bisa Bapak Ibu hubungi atau pengen tahu AB Home lebih lanjut, bisa menghubungi WhatsApp pendaftaran paket A, paket B melalui CS-nya AB Home di nomor yang tertera. Lalu bisa mengunjungi web AB Home juga, abhome.education, untuk melihat lebih banyak lagi program AB Home. Facebook AB Home ataupun Facebook Budina gitu terkait updatean terbaru apa yang sedang dilakukan AB Home. YouTube AB Home, abhome.education, Instagram, dan email AB Home di admission@abhome.education. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Dan jika Bapak Ibu penjelasannya dirasa kurang, pengen datang langsung ke AB Home, boleh silakan langsung datang saja ke
Bukit Cimanggu City, Blok S9C nomor 10, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Oke, sekian Bapak dan Ibu untuk sosialisasinya. Mungkin setelah ini yang ingin bertanya dan sebagainya bisa langsung ditanyakan. Kurang lebih seperti itu Pak Tio. Siap. Oke Mas Riko.